Salam jumpa. Hampir semua teori bersepakat bahwa, masuknya agama Islam ke tanah Nusantara atau Indonesia, dibawa melalui para pedagang. Banyaknya pedagang yang masuk ke Indonesia, karena letak geografis Indonesia sangat strategis. Pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia, ada yang berasal dari bangsa Gujarat, India, Arab, Persia, China, dan lain-lain. Mereka masuk ke Indonesia dengan membawa agama dan kebudayaan Islam. Lantas, pedagang dari manakah yang mula-mula menyebarkan agama Islam di Indonesia? Secara ilmiah, terdapat 4 pendapat teori oleh para ahli, yaitu, pertama, teori Gujarat, kedua, teori Arab, ketiga, teori Persia, keempat, teori China. Ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori Gujarat adalah Pignapel, seorang ilmuwan dari Universitas Leiden, Belanda. Menurutnya, Islam dibawa ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi oleh pedagang asal Gujarat, India Barat. Menurut Pignapel, masuknya Islam ke Nusantara didasarkan pada hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dengan pedagang Gujarat yang datang lewat jalur Indonesia, Cambay, Timur Tengah, dan Eropa. Teori Gujarat tersebut didukung dan dikembangkan oleh orientalis Belanda Snow Horgrenje. Ia menyatakan Muslim Gujarat lebih dulu menyebarkan Islam ke Nusantara daripada Arab. Disebabkan kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Nusantara. Hubungan dagang antara Indonesia dan India telah lama terjalin. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Pendukung teori Gujarat lainnya adalah J.P. Mokueta membuktikan teori Gujarat dengan kemiripan batu nisan Gujarat dengan batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh yang ada di Pasai, Aceh dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang makamnya ada di Gresik, Jawa Timur. Sultan Malik Al-Saleh wafat tahun 1297 Masehi. Sementara itu, Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419 Masehi. Mokueta mengambil kesimpulan batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat sekaligus menguatkan pendapatnya tentang teori Gujarat. Teori Gujarat dibantah oleh sejarawan Sir Thomas Arnold. Menurutnya, pedagang dari Coromandel dan Malabar yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Selain itu, kelemahan teori Gujarat adalah perbedaan mazhab, di mana kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Muslim Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kelemahan lain dari teori ini adalah, saat Islamisasi Samudera Pasai, Gujarat saat itu masih berupa kerajaan Hindu. Pendapat Arnold tersebut didukung juga oleh Morrison. Mazhab Muslim Malabar hampir sama mazhabnya dengan penduduk Muslim di pesisir Sumatera. Bantahan teori Gujarat oleh kedua tokoh ini kemudian disebut teori Malabar. Teori Gujarat yang pembuktiannya berdasar batu nisan, dibantah oleh sejarawan S. Fatimi. Menurutnya, model dan bentuk nisan Sultan Malik Al-Soli Aceh, dan makam Maulana Malik Ibrahim, serta Maimun Gresik, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Bentuk dan model batu nisan itu, justru mirip dengan batu nisan yang ditemukan di daerah Bengal. Fatemi juga menambahkan, dan agak berbeda, jika penyebar awal Islam yang datang ke Nusantara bukan pedagang, tetapi kaum sufi yang memang sengaja datang untuk menyebarkan Islam. Pendapat Fatemi kemudian disebut juga teori Bengali. Pada tahun 1963, Buya Hamka menolak serta mengoreksi teori Gujarat. Lalu Hamka memunculkan teori Arab atau Mekah. Ia berpendapat, bahwasanya bangsa Arab memiliki peran sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, lalu diikuti oleh bangsa Persia serta orang-orang dari bangsa Gujarat. Sayangnya, beberapa ahli sejarah menganggap teori Mekah lemah karena minimnya fakta sejarah. Teori Persia didukung oleh Husain Jayadiningrat. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia pada rentang waktu abad ke-7 hingga ke-13. Adapun yang membawa Islam adalah para pedagang dari Persia, yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Bukti pendukung teori Persia adalah adanya perayaan 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai tradisi Tabot.
Tradisi untuk mengenang cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali, yang juga dikenal di Persia. Pemakaian simbol singa dan Ali di beberapa kerajaan Islam Nusantara yang juga dipakai di wilayah Persia. Pengucapan tanda harokat huruf Arab yang menyebut Fatah dengan Jabar, Kasroh dengan Ajer dan Doma dengan Pes. Penyerapan kosakata Persia ke dalam bahasa Indonesia. Teori China dipelopori oleh Slamet Mulyana, yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim China yang datang ke Nusantara. Bukti sebagai pendukung teori Cina yaitu, banyaknya jumlah pendakwah yang berasal dari keturunan Tionghoa dan memiliki pengaruh yang besar pada masa kerajaan awal Islam di Pulau Jawa seperti Demak dan Cirebon. Bahkan Slamet Mulyana berpendapat sebagian besar Wali Songo adalah keturunan Tionghoa. Akulturasi budaya Tionghoa, Islam dan lokal, banyak berpengaruh dalam artefak, istilah, kesenian, dan aktivitas tradisi. Keempat teori tersebut, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang perlu diperhatikan adalah, keempat teori itu dicetuskan sudah begitu lama, tentu tak relevan jika ternyata ada temuan artefak baru. Bahkan, bisa saja melewatkan artefak yang telah lama ada. Temuan artefak baru, bisa dicontohkan pada penemuan harta karun di perairan Cirebon, pada tahun 2004. Serta artefak lama yang tidak disinggung, yakni makam Barus di Deli, Sumatera. Penemuan harta karun di perairan Cirebon merupakan terbesar di Asia. Benda yang ditemukan adalah yang berasal dari abad 9, dari Parsia dan Tiongkok. Luke Heymans, sang penemu harta karun mengungkapkan, Indonesia adalah surganya para pemburu harta karun. Orang asing bebas mengambil harta kekayaan Indonesia. Seperti yang ia perhatikan dalam jejak pemburu harta karun tersohor dunia, Michelle Hatcher, yang begitu leluasa jual beli hasil harta karun asal Indonesia. Lebih tragis lagi, saat orang asing berhasil dan terbukti mengambil harta karun tanpa mantra, tanpa sesaji, tanpa takut jin setan merkayangan. Dukun-dukun sakti kita masih gulang-guling, kesurupan, torak-tarik pusaka, dan sepanjang sejarahnya gak ada tuh yang menjadi nyata. Makam di Barus dipercaya adalah makam sahabat Nabi yang berangkat tahun 4 Hijriah. Dan sebaran makam di Barus adalah bukti rombongan Islam yang datang pertama di Nusantara. Dan keempat teori ini, ternyata tidak tahu. Demikianlah, beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihad liya wa ila